video kedua dari eksternalitas dan barang publik. Oke, kita akan menuju ke pembahasan selanjutnya yaitu solusi dari eksternalitas. Oke, kita udah tahu nih ya konsep dari eksternalitas dan inefisiensinya di pasar itu gimana dari positif dan juga negatif eksternalitas. Tapi terus solusi yang dapat kita ambil gimana? Nah, di video ini akan dibahas secara lengkap. Nah, bagaimana sih pemerintah mengatasi eksternalitas? Jika perusahaan menghadapi fixed proportion technology, artinya perusahaan ini tidak bisa gitu melakukan pergantian antar input, artinya melakukan substitusi antar input atau melakukan penyesuaian teknologi. Pemerintah ini bisa menggeser kurva MC marginal cost ya, artinya yang tadi apa? Waktu kita belajar di eksternalitas negatif benar. Eksternalitas negatif satu perusahaan MC itu kan menggambarkan supply juga, MC, dan menggambarkan private cost juga. Nah, pemerintah ini bisa menggeser kurva MC menjadi sama dengan MSC. Dengan apa? Ya, dengan pajak atas output. Nah, dengan pajak atas output itu yang bisa dilakukan pemerintah. Sifat pajak ini disebut juga dengan Pigovian tax atau corrective tax. Sebenarnya udah nggak asing lagi nggak sih? Soalnya di PIE udah pernah dibahas tuh tentang pajak Pigovian atau pajak corrective tax. Nah, atau pemerintah ini juga bisa menggeser kurva D menjadi sama dengan MSB. Dengan apa? Dengan subsidi. Nah, beda konteks lagi teman-teman. Kalau tadi kita berbicara tentang eksternalitas negatif ketika ada cost. Kita berbicara tentang MC, MSC, terus akan mengakibatkan sebuah pajak namanya pajak Pigovian. Terus pemerintah ini kalau di eksternalitas positif, inefisiensinya bisa kita atasi dengan cara apa? Dengan cara menggeser kurva D menjadi sama dengan MSB atau marginal social benefit. Dengan apa? Dengan subsidi. Pemerintah mensubsidi baik itu di konsumen maupun produsen agar kurva D-nya itu meningkat di MSB. Jika perusahaan ini bisa melakukan substitusi antar input, nah tadi kan kita pembicaraannya ketika perusahaan itu menghadapi fixed proportion technology, artinya tidak ada penyesuaian teknologi. Tapi kalau perusahaan itu bisa nih melakukan substitusi antar input, pemerintah bisa melakukan kebijakan sehingga di sini salah ketik. Emisi atau polusi yang dihasilkan oleh perusahaan pada tingkat yang optimal. Jadi tidak ada pajak, tidak ada subsidi, tapi pemerintah itu akan melakukan sebuah kebijakan sehingga emisi atau polusi atau limbah yang dihasilkan oleh perusahaan pada tingkat yang optimal. Nah, kayak apa tuh? Kita bahas di next slide. Oke teman-teman, tadi aku udah bilang jika perusahaan itu fixed proportion technology, artinya dia tidak bisa melakukan substitution antar input atau dia tidak bisa melakukan penyesuaian dengan teknologi, artinya dari pemerintah bisa menerapkan Pigovian tax ini. Nah, oke, pajak Pigovian adalah pajak besarnya sama dengan biaya eksternal per unit dari suatu kegiatan ekonomi. Jadi, besarnya pajak Pigovian ini sama dengan biaya eksternal per unit dari suatu kegiatan ekonomi. Pajak ini akan meningkatkan harga pasar sehingga setara dengan biaya sosial, di mana manfaat marginal sosialnya sama dengan biaya marginal sosial. Contohnya ada pajak karbon, pajak plastik, pajak rokok, dan pajak kebisingan. Nah, pajak-pajak itu udah nggak asing lagi ya, karena memang udah digalakkan oleh pemerintah gitu. Nah, untuk mekanismenya seperti apa? Ketika perusahaan itu tidak mempertimbangkan gitu ya, tidak mempertimbangkan Pigovian tax-nya, tidak mempertimbangkan eksternalitas yang terjadi, maka equilibriumnya akan di sini teman-teman. Maka dia akan memproduksi DQM dan DPM. Nah, ini kan menyebabkan sesuatu yang bahaya gitu di lingkungan. Maka daripada itu, kita sebagai pemerintah nantinya akan menerapkan Pigovian tax yang nantinya akan menggeser kurva supply ini, kurva marginal private cost ini
di posisi ini teman-teman, di posisi A ini menjadi marginal social cost. Nah, di sini otomatis juga ada perubahan output yang diproduksi dari QM ke QS ya, dari QM ke QS, dan harganya juga akan berubah teman-teman dari PM ke PS. Harganya lebih tinggi dan output yang kita produksi juga lebih rendah. Oke, untuk harga yang dikeluarkan oleh pembeli itu sebesar PS dan harga yang diterima oleh penjual itu sebesar PM. Nah, di sini terjadi pengurangan surplus ya, pengurangan surplus bagi penjual maupun juga bagi pembeli. Nah, juga di sini ada DWL-nya karena ada overproduction, jadi ada DWL sebesar ini, segitiga BED. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke kebijakan selanjutnya yaitu subsidi. Nah, apabila kita cermati kurva di samping ini, maka sumbu yang baru dan ditambahkan adalah sumbu marginal social benefit ya, ketika perusahaan itu sudah memikirkan nih eksternalitas positif yang ia timbulkan. Nah, arsiran ini antara MSB dan MPB yang kita tarik ke keseimbangan awal ini akan memicu adanya DWL. Nah, kebijakan yang menguntungkan seperti ini harus cepat diambil oleh pemegang otoritas ya, oleh pemerintah. Karena memang ketika kita memberikan dampak positif ke lingkungan gitu ya, maka harus cepat disubsidi oleh pemerintah. Jika keputusan itu membuka titik perputaran ini tidak dilakukan ya, tidak dilakukan oleh pemerintah, maka akan terciptalah ini namanya nanti DWL, yaitu kerugian akibat sebuah kebijakan bereksternalitas positif yang tidak diambil pemerintah. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke kebijakan pemerintah lainnya ya. Oke teman-teman, kita melanjut ke kebijakan pemerintah lainnya, yaitu tingkat emisi yang efisien. Nah, bagaimana sih cara pemerintah mencapai tingkat emisi yang efisien gitu? Sebenarnya kita back dulu gitu ya, bagaimana inefisiensi yang terjadi akibat adanya eksternalitas dapat diatasi. Jika perusahaan yang menimbulkan eksternalitas tersebut memiliki teknologi produksi dengan proporsi yang tetap, eksternalitas ini hanya dapat dikurangi dengan mendorong perusahaan tersebut agar mengurangi produksinya. Seperti yang telah kita amati ya pada bahasan-bahasan sebelumnya, yaitu dapat dicapai dengan pajak atas outputnya. Untungnya, sebagian besar perusahaan dapat menyubstitusikan input-input dalam proses produksi dengan cara mengubah pilihan teknologi mereka. Sebagai contoh nih, suatu perusahaan manufaktur misalnya dapat menambahkan penyaring atau scrubber dalam cerobong pabrik untuk mengurangi emisi. Sekarang perusahaan tersebut kan menimbulkan polusi ya yang menurunkan kualitas udara di suatu kawasan. Perusahaan ini dapat mengurangi emisinya tetapi dengan biaya tertentu. Nah, sekarang kita lihat di kurva ini ya. Di kurva ini sebenarnya kurva atau gambar ini ya, sebenarnya kalau kurva kan cuma satu. Nah, gambar ini mengilustrasikan trade-off. Trade-off gambar horizontal menunjukkan kadar emisi pabriknya, level of emissions, dan sumbu vertikalnya menunjukkan biaya per unit dari emisinya. Nah, di sini juga ada kurva MEC dan MCA. MEC itu marginal external cost, yaitu semakin banyak emisinya maka MEC-nya semakin naik, artinya di sini slope-nya positif. Selanjutnya adalah MCA. MCA ini adalah marginal cost of abating emissions, yaitu tambahan biaya untuk membangun peralatan untuk mengendalikan polutan atau emisi ya. Singkatnya itu MCA ini biaya marginal pengurangan emisi gitu ya, tambahan biaya ketika kita mengurangi emisi, entah itu dari teknologi atau lainnya. Selanjutnya, kadar emisi yang efisien itu di tingkat E bintang, yaitu di 12. Ini kadar emisi yang paling efisien. Ya, yang paling efisien ketika level of emission-nya 12 dan ketika pungutannya itu 3. Karena menghadapi pungutan sebesar 3 unit per
emisi, suatu perusahaan ini mengurangilah emisinya hingga pada titik di mana pungutan tersebut sama dengan biaya marginal pengurang emisi. Jadi pungutan tersebut sama dengan biaya marginal pengurang emisi, yaitu sama dengan MCA di sini berarti, ya. MCA. Pengurangan kadar emisi yang sama dapat diberlakukan juga melalui pemberlakuan standar yang membatasi emisi hingga 12 unit. Jadi, nggak hanya pungutan emisi aja teman-teman, ada juga standar emisi. Oh iya, aku lupa. Jadi cara membacanya itu dari kanan ke kiri. Kenapa? Karena penekanan kita di sini adalah mengenai pengurangan emisi dari kadarnya saat ini gitu. Maka akan berguna sekali jika kita membaca grafik MEC dari kanan ke kiri. Ketika kadar emisinya itu 26 ya, jadi MEC-nya kan juga MEC-nya itu kan pada tingkat yang tinggi juga kan. Nah, pada saat MEC-nya itu 26 ya, pada saat MEC-nya itu 26 maka MCA-nya 0. Karena apa? Karena tergambar ya bahwa perusahaan itu tidak ada tindakan sama sekali untuk mengurangi polusi yang ia hasilkan. Oke. Kita lanjut, kenapa sih harus di E bintang? Kenapa tingkat emisi yang efisien harus di E bintang? Coba kita lihat teman-teman. Kita lihat di E0. E0 itu kan biaya marginal pengurang emisi atau MCA-nya itu kan sama dengan 7 ya. Ya kan? Sama dengan 7. Dengan level of emission-nya itu 6 ya. Level of emission-nya itu 6. Dan MCA-nya itu 7. Nah, ini MCA yang 7 ini lebih besar daripada biaya eksternal marginal emisinya yaitu 2. Biaya eksternal marginalnya 2, sedangkan MCA-nya 7. Nah, perusahaan akan rugi dong karena dia terlalu banyak mengeluarkan biaya pengurangan polusi. Padahal sebenarnya MEC-nya itu hanya sebesar 2 gitu. MEC-nya itu yang dikenakan hanya sebesar $2 gitu. Jadi ada kerugian bagi perusahaan sendiri. Akan tetapi apabila kadar emisinya sekarang di E1, biaya eksternal marginal emisinya kan 4 tuh, MEC-nya 4, lebih besar daripada biaya marginal pengurangan emisi yaitu sebesar 1. Jadi emisinya ini akan terlalu tinggi, tidak bisa menutupi biaya-biaya eksternalnya, biaya-biaya eksternal yang dihasilkan dari kegiatan produksi ini. Jadi yang memang yang paling efisien itu di perpotongan MEC dan MCA, yaitu di tingkat level, di level of emission 12 dengan pungutannya sebesar 3. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana cara mencapai emisi yang efisien? Tadi aku udah bilang bisa dari emission standar, bisa dari emission fee. Kita akan bahas satu-satu, mulai dari standar emisi. Nah, standar emisi itu adalah ketentuan mengenai batas jumlah polutan yang dapat dihasilkan suatu perusahaan. Jika perusahaan melebihi batas tersebut, akan dikenakan denda atau bahkan bisa dipidana gitu perusahaannya. Berdasarkan kasus sebelumnya, berarti emission standarnya kan 12 ya. 12. Untuk mencapai batasan tersebut, maka perusahaan harus mengurangi polutan dengan alat tertentu. Nah, di sini emission standarnya 12. Sebenarnya nggak ada yang perlu dipahami lagi. Kita next aja dulu ke emission fee. Selanjutnya adalah adanya emission fee atau pungutan emisi. Pungutan emisi ini adalah biaya yang dikenakan pada setiap unit emisi yang dihasilkan suatu perusahaan. Pada kasus sebelumnya, pengenaan tarifnya kan 3 ya, masih ingat ya, $3 untuk setiap input emisi. Akan membuat tingkat emisinya yang dihasilkan menjadi E bintang, yaitu pada level di mana fee sama dengan MCA. Ya, masih ingat pada kasus sebelumnya ketika pungutan emisinya itu 3, maka perusahaan ini mau nggak mau, oke deh, aku turunin deh output produksiku jadi 12. Nah, itu akan membuat tingkat emisi yang dihasilkan menjadi E bintang, yaitu di mana levelnya itu V sama dengan MCA. Kalau ternyata MEC setiap emisi yang dihasilkan itu
$3, sedangkan pengurang emisinya itu kurang dari $3 ya. Jadi MEC-nya itu $3, sedangkan MCA-nya itu kurang dari $3, maka perusahaannya akan terus kan mengurangi emisinya karena lebih menguntungkan. Dengan mengurangi emisi ini, ia akan terhindar dari tarif $3 tadi, tarif MEC tadi. Padahal sebenarnya biaya untuk mengurangi emisi itu lebih kecil ya, MCA-nya sebenarnya lebih kecil gitu. Maka dia akan terus mengurangi emisinya. Dan sampailah pada saat yang efisien yaitu di MEC dan MCA. Nah, di sini nih perusahaan terus nih mengurangi tingkat emisinya karena MEC-nya itu lebih besar dari MCA-nya atau MCA-nya itu lebih kecil dari MEC. Ya. Ketika di sini dia akan terus tuh mengurangi produksinya, tapi kalau ketika di sini dia harusnya sudah stop ya teman-teman, karena dia akan merugi karena MCA-nya ini akan lebih besar dari MEC-nya. Nah, di mana menurut ekonom yang tingkat emission yang paling efisien tuh di sini. MEC sama dengan MCA, oke? Oke teman-teman, kita lanjutkan ke emission standards versus emission fees. Emangnya mana sih ya yang lebih efektif gitu? Kita pakai emission standard atau emission fee? Sebenarnya nih teman-teman, itu tergantung dari informasi yang kita dapatkan. Ketika informasinya lengkap, maka efisiensi kedua kebijakan ini sama aja. Kualitasnya sama aja. Saat terjadi informasi yang tidak sempurna nih, baru tuh dipertimbangkan lagi. Saat terdapat informasi yang tidak sempurna, emission fee memberikan MCA yang lebih pasti. Namun, level of emission-nya itu tidak diketahui dengan pasti. Sebaliknya, ketika ada informasi yang tidak sempurna, maka emission standar ini memberikan level of emission yang pasti, tapi MCA-nya yang nggak pasti. Terus, perbandingannya adalah jika kurva MEC-nya curam sedangkan MCA-nya datar, penanganan emission standar lebih menguntungkan. Dan emission fees, keuntungannya juga emission fees ini lebih mendorong perusahaan untuk mengembangkan teknologi yang semakin ramah lingkungan. Oke teman-teman, kita lanjut ke kasus pungutan emisi. Nah tadi kan aku udah standar emission versus fees emission gitu. Sekarang kita masuk nih teman-teman ke kasus masing-masing dari kebijakan itu. Ada kasus pungutan emisi. Jadi ceritanya itu ada dua perusahaan yang mempunyai MCA berbeda. Perusahaan dua lebih efisien dalam mengurangi emisi karena biayanya yang lebih murah. Nah, kok bisa tuh biayanya lebih murah? Kita lihat MCA2, kurva MCA2 ini di bawah dari MCA1. Nah, itu sudah menandakan bahwa perusahaan dua ini lebih efisien dalam mengurangi emisi karena biayanya yang lebih murah. Misalnya, pemerintah menggunakan emission fee sebesar $3. Maka level emission perusahaan 1 itu kan sebesar 8 unit ya, di sini ya, $3 di sini, maka yang perusahaan 1 8 unit dan perusahaan 2 sebesar 6 unit. Pungutan sebesar $3 akan memenuhi kadar emisi total sebesar 14 unit secara lebih murah daripada memberlakukan standar 7 unit per perusahaan. Kalau kita misalnya kita melakukan standar 7 unit per perusahaan gitu. Maka nanti emission fee-nya di sini di 3,75. Dan itu lebih mahal daripada ketika kita menetapkan pungutannya itu sebesar $3 ya. Dengan pungutan tersebut, perusahaan dengan kurva biaya pengurangan emisi yang lebih rendah yaitu perusahaan 2 mengurangi emisi lebih banyak daripada perusahaan dengan kurva biaya yang lebih tinggi yaitu perusahaan 1. Ketika pemerintah mengubah menjadi kebijakan standar emisi nih misalnya, tadi kan pungutan emisi ya. Ketika pemerintah mengubah menjadi kebijakan standar emisi, maka level of emission setiap perusahaan itu sama. Maka total level of emission tiap perusahaan itu adalah 7. Maka perusahaan 2 ini akan menambah emisinya dari 6 ke 7. Itu perusahaan 2 ya. Perusahaan 2 akan menambah emisinya dari 6 ke 7. Berarti ada pengurangan MCA di sini, yaitu daerah yang berwarna ungu. Perusahaan 1 akan mengurangi emisi dari 8 ke 7, artinya ada penambahan MCA sebesar daerah hijau. Inilah kenapa emission standar itu tidak efisien, karena ada penambahan biaya, karena ada penambahan MCA untuk pengurangan emisi sebesar area hijau.
dikurangi area ungu, dan area hijau itu lebih luas daripada area ungu. Nah, inilah kenapa standar emission itu tidak efisien. Maksudnya dia kalau dibandingkan dari pungutan emisi ya, kita enaknya tuh pakai pungutan emisi. Karena selain itu, penjelasan dari kurva itu, karena juga ketika kita memberlakukan pungutan emisi, maka perusahaan ini akan inisiatif untuk mengganti teknologinya gitu, menjadi teknologi yang ramah lingkungan. Oke teman-teman, kita lanjut ke kasus standar emisi. Nah, tadi kita udah membahas tentang kasus emission fees ya, kasus emission fees. Sekarang kita masuk ke kasus standar emisi. Nah, standar emisi yang lebih menguntungkan itu ketika kurva biaya eksternal marginalnya itu berbentuk curam atau MEC-nya itu berbentuk curam, dan kurva biaya marginal pengurang emisi atau MCA-nya itu relatif landai. Kenapa lebih menguntungkan? Karena pemerintah di sini tidak mempunyai informasi yang pasti tentang MEC dan MCA-nya berapa. Kalaupun tahu pasti, pengenaan fees-nya maka di 8 dan standarnya juga ada di 8. Tetapi kalau tidak mempunyai informasi yang sempurna, dan misalnya ada deviasi pengenaan emission fee sebesar 12,5%, dan ketika pemerintah menetapkan emission fees-nya itu sebesar 7 ya, di sini sebesar 7 di titik B ini, maka terjadilah nanti ada social cost kerugian atau DWL sebesar area yang berwarna kuning. Nah, sebesar ini teman-teman. Sebesar segitiga ini. Tapi jika pemerintah itu menetapkan standar yang salah ya, standar yang salahnya tapi di 9 ini, standar yang salahnya di 9 bukan di 8. Maka DWL yang berwarna maka DWL-nya itu yang berwarna oranye ini, yang kecil ini teman-teman. Nah, di sini terlihat ya, bahwa kerugian penetapan standar itu lebih kecil daripada ketika kita menetapkan fees-nya, menetapkan emission fees-nya. Ketika kita menetapkan standar emisi, itu lebih kecil kerugiannya daripada kita menetapkan emission fees-nya. Karena di sini balik lagi ya, karena kita nggak tahu informasi lengkapnya seperti apa. Informasi yang kita dapatkan itu tidak sempurna, maka di sini rentan terjadinya kesalahan. Dan kalau kesalahan itu terjadi, maka kerugian yang paling dikit ditimbulkan itu ketika kita menetapkan standar emisi. Maka itu ketika dia MEC-nya curam dan MCA-nya landai, kita pakailah standar emisi agar lebih efisien. Nah, ini sebenarnya kebijakan lainnya yang terakhir yaitu Tradable Emission Permits. Nah, pemerintah punya target pengurangan eksternalitas ya atau polusi tertentu. Jadi masing-masing perusahaan ini diminta sama pemerintah untuk mengurangi polusi sampai batas tertentu. Perusahaan yang satu bisa membayar perusahaan lain untuk mengurangi polusi lebih banyak. Misalnya pada kasus tadi pungutan emisi. Pada kasus pungutan emisi dan maksimal polusi yang diperbolehkan tuh kan 7 ya. Level of emisinya kan 7. Dan perusahaan perusahaan dengan MCA yang lebih tinggi akan membayar perusahaan dengan MCA yang lebih rendah untuk mengurangi polusi yang lebih banyak.